Oke, terima kasih kawan-kawan Cardano Indonesia yang udah datang di acara Meetup kali ini. Di sini ada moderatornya, Mbak Dewi Gurnato, dan speakernya hari ini saya, Bro Andi juga speaker kah? Atau host? Ke-mute, Bro. Ya, mungkin hari ini haus saja. Jadi kalau perlu bantuan, Oke, depan boleh. oke, ntar bisa bantu di chat aja. Oke, thank you. Saya serahkan waktunya ke Mbak Dewi. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Andreas. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di agenda 2 mingguan Eastern Town Hall Indonesia. Dan di hari ini tanggal Sabtu, tanggal 16 Juli 2022. Ketemu lagi, rame-rame lagi di Breakout Room Indonesia. Dan topik untuk hari ini adalah cool down fase assessment. Kemudian juga berikutnya adalah cara flagging proposal untuk proposer dan tips dan trik gimana caranya menjadi VPA dari jam 16.19 waktu Indonesia Barat sampai nanti menjelang jam 6 sore akan ada banyak sekali teman-teman di Eastern Town Hall Indonesia yang akan berbagi pengalamannya, berbagi tips dan triknya, terutama buat teman-teman yang baru bergabung. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh banget, silahkan. Udah siap semuanya teman-teman, ada Mas Andi, ada Mas Andreas, ada siapa lagi tadi, ada Mas Dani juga, Mas Syarbel juga ada mungkin ya, Pak Ian juga nanti mungkin akan standby, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan seperti biasanya, seperti 2 minggu yang lalu, akan ada 5 orang yang beruntung mendapatkan masing-masing Rp200.000 dalam bentuk ADA coin ya, jangan lupa langsung sertakan juga nama, kemudian alamat emailnya yang valid, kemudian juga nomor kontaknya, nomor WA-nya, dan juga address wallet Cardano-nya. Oke deh, sekarang mungkin kita langsung akan menginjak ke sesi pertama. Mungkin ada cooldown fase assessment dulu, siapa yang akan menyampaikan? Monggo silahkan. Hari ini saya semua. Oke. Oke. Saya langsung mulai aja karena waktunya terbatas dan ini banyak banget yang harus dibahas. Saya langsung mulai. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja di chat. Akan dibantu oleh kawan kita, Bro Andi, Bro Syarbel, sama Bro Dani. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Halo? Kelihatan. Udah. Saya coba slideshow dulu aja ya. Jadi hari ini ada 3 yang mau dibahas. Gimana sih hasil PA kemarin, kemudian cara flagging untuk para proposer, kemudian gimana untuk teman-teman yang baru menjadi VPA, gimana cara kerjanya. Oke, lanjut aja. Ini kita dari Eastern Catalyst School. Buat yang belum tahu Eastern Catalyst School itu apa, kita nih timnya Eastern Town Hall, di mana kita kerjasama dengan Catalyst School juga, yang dari Barat, untuk mengasih edukasi mengenai Project Catalyst itu apa, kemudian gimana cara support teman-teman di sini supaya mengerti sebagai voter, sebagai proposer, sebagai proposal assessor, dan lain-lain, gimana cara bisa aktif di tata kelola atau governance-nya Cardano, seperti itu. Oke, timeline-nya kemarin itu kita udah kelar assessment PA, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif memberikan assessment sebagai PA sampai tanggal 14 kemarin, kemudian datanya udah divalidasi dan diagregasi oleh tim input-output global. Kalau nggak salah kemarin tuh kita udah dikirimin emailnya untuk para proposer, dan untuk teman-teman PA di sini juga kemarin udah di-share juga. Jadi teman-teman bisa cek apakah assessment teman-teman itu masih masuk atau ada yang difilter sama IOG. Nah, kemudian untuk para proposer ada waktu sampai tanggal 21 hari Kamis ya, minggu depan, untuk melakukan flagging. Nah, gimana sih hasil assessment kemarin? Totalnya ada 22.000 assessment dari sebenarnya hanya 1.175. Jadi sebenarnya minimum itu satu proposal harus dapat 3 assessment. Cuman ini lebih banyak. Jadi kalau nggak salah rata-ratanya sekitar 9 sampai 10 assessment per proposal. Bahkan ada satu proposal yang sampai 126 assessment. Padahal reward-nya hanya 5 assessment aja. Jadi kebanyakan sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, itu aja dari kita. Untuk skema kompensasi, seperti yang teman-teman tahu, kalau filter out itu nggak dapat apa-apa, kalau excellent dapat 180 dan good $60. Ini biasanya setelah
hasil agregasi dari veteran proposal assessor keluar, teman-teman bisa tahu, dan reward-nya bisa didapatkan di akhir Fund 9, kalau nggak salah di bulan akhir September ya, kalau nggak salah, sekitar itu, atau di pertengahan September. Ntar kita infokan lagi. Oke, gameplay. Gameplay ini sebenarnya bukan gameplay, ini sebenarnya data. Ini Fund 8 kemarin itu rata-rata assessment-nya itu sekitar mentok-mentok di 7 lah, 7 lebih. Sekarang udah 9 sampai 10. Jadi lebih banyak PA-nya. Meskipun total proposalnya nambah juga, tapi entah kenapa PA-nya lebih aktif, dan juga karena waktunya lebih panjang, dulu hanya seminggu, sekarang udah 2 minggu. Jadi ya tentu aja hasil assessment-nya lebih banyak. Teman-teman bisa cek di Telegram kita juga. Oke, saya langsung masuk aja ke flagging, yang tadi hanya info aja. Nah, untuk para proposer, kemarin yang semua proposer udah dapat ya Google Sheet ini. Kalau kalian buka email kalian, harusnya ada Google Sheet-nya. Oke, saya keluar dulu sebentar ya. Exit-nya gimana? Oke, Oke, jadi teman-teman akan dapat, teman-teman proposer terutama akan dapat namanya proposer master file. Nah, kalian bisa ngikutin aja step-stepnya. Pertama, bikin kopinya dulu, file, make copy, terus rename. Udah kelihatan kan nih Google Sheet saya ya, yang untuk proposer master file. Kemudian tulis aja, misalkan proposalnya Bro Ivan, apa ya judulnya? AMA cross-chain with communities. Ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ntar tinggal save aja di folder sendiri. Misalkan bikin folder di Google Drive, kemudian make copy. Kayak gitu. Nah, misalkan saya udah melakukannya, misalkan ini saya coba ganti aja namanya, jadi AMA cross-chain with communities. Oke, kasih nama yang sesuai judul proposal kalian. Kemudian kalian mesti cari, kita sebagai contoh saya pakai proposalnya Bro Ivan ya. Misalkan proposalnya Bro Ivan, kita masuk ke idea title, diklik dulu ini ya, filternya, terus di sort dulu, sort A sampai Z. Klik OK dulu, kemudian ke idea-nya, judul title-nya lagi, kemudian di clear dulu semuanya. Terus ketik aja AMA with cross-chain communities, diklik, klik OK, maka yang muncul nanti semua assessment untuk proposalnya Bro Ivan. Kita coba cek aja, ada berapa banyak. Di scroll atas sampai bawah, itu ada 18 assessment. Kalau teman-teman ingin tahu average nilai kalian berapa, caranya gampang aja. Pilih ini, misalkan impact, drop ke bawah, sampai bawah sini, kan kelihatan tuh sumnya 79. Nah, 79 ditambahin yang dari visibility-nya, berapa nih? 73, terus ditambahin lagi, 72. Terus ntar tinggal dibagi 3, terus dibagi lagi jumlah count-nya nih, jumlah assessment-nya 18. Jadi dibagi 3, kemudian dibagi lagi 18. Kemarin udah saya hitungin sekitar 4,14 bintangnya. Ada Bro Lutfi, bisa dibantu tolong Bro Andi untuk dimasukin ke Indonesia. Thank you. Siap. Sama untuk minta tolong Bro Syarbel atau Bro Dani untuk di screenshot, jadi buat rekap kita nanti di Cardano Forum. Thank you juga. Oke, jadi udah kita tadi filter. Oh ya, kalau ada pertanyaan, tulis saya dulu di chat, ntar kan saya jawab habis ini di Q&A untuk yang flagging. Jadi setelah kita filter, ada nih 18 assessment yang untuk proposalnya Bro Ivan. Kita nggak tahu siapa asesornya, kan asesornya tuh anonymous kalau PA. Kita nggak masalah, yang penting kita mau baca aja nih, yang kita mau flagging yang mana. Sebenarnya kalau kalian sebagai proposer harusnya bacain satu-satu, biar bisa dapat feedback. Cuman kalau saya, biar cepat, saya cek dulu nih, yang ngasih nilai saya di bawah 3, misalkan 2 atau 1, saya cek, kenapa sih dia ngasih ini. Misalkan kita coba nih, kita gedein. Nah, dia bilang, proposalnya untuk ini. Terus dia bilang, kenapa ngasih nilai 2? Karena nggak highlight gimana caranya event ini bisa membantu kolaborasi antara cross-chain. Oke, rasionalnya dia seperti itu. Kemudian bilang, pembicara untuk event ini dibayar terlalu mahal menurut dia berdasarkan rate-nya.
Nah, itu ntar kita mesti cek lagi. Kemudian voter nggak punya informasi, gimana caranya bisa ikut acara cross-chain ini. Oke. Kemudian kita lihat, meskipun minta dananya cuma 3.000, modest kan, tapi dia bilang nggak cukup impactful proposalnya. Oke. I don't see any indications of the committee will see any challenge call on. Oke, sebenarnya menurut dia berarti dia nggak ngerti gimana caranya event ini bisa bantu kolaborasi antara cross-chain, antara di proposalnya Bro Ivan nggak dijelasin, atau dianya salah tangkap. Nah, itu nanti Bro Ivan bisa tulis aja di sini. Misalkan kalau emang mau di-filter out ya, misalkan Bro Ivan nggak setuju dengan dia, atau kalau Bro Ivan setuju ya didiemin aja, nggak usah di-filter out, tapi Bro Ivan juga bisa balas aja di sini, misalkan di rasionalnya. Biasanya saya bilang thank you for the feedback atau assessment from the PA, terus ntar Bro Ivan bisa jelasin juga, bisa bilang I do agree, terus but I think I already explain, misalkan that the event will help in several different, misalkan apa ya, bisa ngebantu untuk komunitasnya kenalan, kemudian antara developer bisa saling bikin project bareng, atau bisa bikin, ya intinya bisa bikin kolaborasi bareng sih, seperti itu. Nah, kalau mau di flagging, tinggal klik aja nih, select filter out. Nah, tapi ini baik lagi, ntar tergantung si VPA. VPA akan baca lagi, kenapa dia ngasih nilai 2, 3, 3, kemudian kalau ada flagging, VPA juga akan ngebaca argumen balik dari si proposernya. Nah, nanti VPA itu sebagai hakim akan menentukan, oh ini emang PA-nya yang ngaco, nggak ngerti, atau ternyata emang PA-nya yang benar, proposernya emang cuma pengen ngefilter aja biar nilainya bagus. Padahal sebenarnya emang proposalnya dia jelek, kayak gitu loh. Nah, ini baik lagi, ntar ujung-ujungnya di VPA, tapi kita sebagai proposer bisa nge-flagging atau nge-filter out kalau emang diperlukan. Oke, kita kadang-kadang kita juga bisa nge-filter out yang nilainya bagus, meskipun itu ngebantu nilai kita, tapi bisa di-filter out, misalkan kayak, biasanya bot atau yang kata-kata yang ngaco, nggak ada hubungannya sama proposal kita, itu saya biasanya filter out juga, bisa bilang aja kayak, this assessment is not valid because the argument atau rasionalnya nggak sesuai, kayak gitu. Jadi jangan cuma nge-filter out yang nilainya jelek, tapi kadang-kadang yang 5 ini juga kadang-kadang suka ngaco sih. Jadi dibaca lagi aja. Itu kan ngebantu VPA juga. Dan kalian lebih punya integritas lah kalau di mata VPA seperti itu. Tapi kalau emang yang ngasih nilai 5-nya oke-oke semua, terus argumennya jelas, ya nggak usah di-filter out, karena ini akan ngebantu nilai kalian. Jadi, kayak seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Misalkan punya Bro Ivan, cek aja ya. Ntar biasanya ada input sih dari mereka, kayak misalkan yang ngasih 2 ini, mereka suka bilang kayak KPI-nya ada yang kurang, matriksnya ada yang kurang, atau menurut dia kayak gimana. Jadi ke depannya kalau mau bikin proposal lagi, kita bisa belajar dari sini. Ataupun kalau proposal ini nggak tembus funding, bisa diperbaikin dari input-input dari assessment PA, seperti itu. Terus kalau yang 5 juga dibaca, menurut mereka yang bagus apa, kemudian biasanya masih ada feedback sih. Meskipun mereka ngasih 5, kalau saya, misalkan kalau saya kasih nilai 5, tapi saya kasih feedback, apa yang perlu di-improve, seperti itu. Oke, setelah misalkan udah di filter out, misalkan saya filter out yang ini, sama saya yang ini, karena ada, yang ini sama yang ini. Kayak misalkan saya hanya nge-filter out 2. Setelah itu apa sih yang harus dilakukan? Setelah itu kita lanjutin lagi. Ini udah. Nah, ini share dokumennya, kayak anyone with link, jadi klik file, kemudian teman-teman klik share with others. Oke, kalau udah, ini pilih aja dari restricted diganti ke anyone with link. Oke, udah. Mereka hanya bisa nge-view, bisa view doang. Terus copy aja linknya, klik copy, kemudian klik done. Misalkan saya klik done, oke. Kemudian isi formnya, ini ada linknya, klik form. Nah, teman-teman tinggal ngisi aja Google Form-nya.
Udah kelihatan kah Google Form-nya, Bro Andi? Kelihatan. Oke, tinggal ngisi emailnya misalkan andreas@gmail.com, terus namanya Andreas, kemudian title-nya tadi apa? AMA cross-chain with itu, terus masukin idea scale proposal link-nya, paling gampang tinggal ngopi aja dari sini. Ini di copy aja nih. Oke, paste. Ini apa nih? Oke, ini harus sama dengan emailnya. Misalkan itu, terus username-nya kita apa? Kalau kalian pakai, ada namanya proposal review tool, cuman saya nggak pakai karena lebih gampang pakai Google Sheet aja. Ini kalau biasanya kalau proposalnya banyak banget, cuman kita pilih Google Sheet, ntar tinggal klik next aja, habis itu tinggal di submit aja sih. Biasanya habis next ini kalau nggak salah ada lagi. Nah nih, masukin link Google tadi yang di share sebentar. File, share, kemudian copy link, tinggal di paste aja ke sini. Udah, habis itu next, kalau nggak salah habis itu di submit. Saya nggak mau submit sih, jadi saya clear aja dulu nih. Oke. Kurang lebih kayak gitu dulu. Sebenarnya untuk flagging seperti ini aja. Nggak terlalu susah, jadi saya buka aja Q&A dulu. Jadi silakan Mbak Dewi Gurnarto bisa dipilih pertanyaan dari teman-teman, atau kalian mau langsung tanya, buka open mic, silakan aja. Karena untuk flagging, langsung aja sih pertanyaan, ini nggak terlalu susah. Karena kita mau ngebahas VPA, habis ini tuh cukup panjang juga. Nah, jadi untuk teman-teman proposer, silahkan mengajukan pertanyaan. Oke, saya balikin dulu ke ke Mbak Dewi. Oke, terima kasih Mas Andreas. Ini tadi terkait dengan materi yang kita bahas sore ini, cara flagging proposal ya. Dan kayaknya juga di kolom chat udah penasaran, banyak banget yang nanya. Kita langsung bacain satu persatu aja dulu ya, sambil dipilih. Dan jangan lupa teman-teman di sore hari ini seperti acara 2 mingguan kita, pastinya nanti untuk 5 orang yang beruntung berhak untuk mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk EDA Coin. Dan nantinya akan langsung dikirimkan ke wallet Cardano-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan, banyak pertanyaan, pengen tanya lebih jauh tentang ada apa aja di Cardano, kemudian cara-cara untuk flagging proposal di sesi pertama ini, langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat, alamat email, kemudian juga nomor WhatsApp, dan juga langsung dikasih wallet address-nya ya, wallet address-nya Cardano. Oke, ini juga Dewi akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, agak out of topic sih, ada yang nanya habis potong rambut ya Pak Andreas, yang langsung kelihatan itu. Enggak, ini saya udah cek, mungkin bisa mulai dari Bro Peter dulu aja nih. Apakah ada Oke, resiko baik. untuk proposer kalau flagging? Oke, langsung saya jawab aja, nggak ada resiko sih kalau untuk proposer flagging. Misalkan kalian iseng aja, mau flagging semua, silahkan. Flagging itu hanya ngebantu VPA untuk ngecek yang di flagging terlebih dahulu. Tapi penilaiannya, belum tentu yang kalian flagging itu akan di-remove sama VPA. Jadi sebenarnya kan, misalkan nih tadi si Bro Ivan ya, nilai average proposalnya 4,14. Dia bilang, gue nggak terima nih, harusnya nilainya lebih. Jadi dia misalkan membabi buta aja flagging semua yang rendah-rendah nih, biar nilainya naik. Ya boleh aja di flagging, kasih rasional atau feedback, cuman nggak akan selalu itu baik lagi nanti ke VPA-nya, dia akan menentukan apakah PA-nya yang benar, atau si proposernya yang benar. Seperti itu. Jadi kalian nge-flagging hanya ngebantu di tar VPA-nya ngecek duluan. Ini artinya prioritas untuk VPA ngecek. Seperti itu aja sih. Kalau resikonya nggak ada, proposer mau nge-flagging ya silakan. Itu hanya ngebantu proposernya aja. Nggak ada hubungannya dengan, nggak ada resiko apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bro Gorga. Di tool proposer Catalyst Tool lebih mudah untuk melihat asesmennya. Iya, betul. Kalau saya biar cepat langsung di sini aja sih. Jadi tapi tergantung teman-teman kalau mau pakai tools juga bisa. Linknya ada. Mungkin Bro Syarbel atau Bro Dani bisa share tools untuk proposer. Kalau nggak salah di emailnya kalian juga ada tuh. Bisa dibuka aja. Kita lanjut dulu. Dari Bro Mas Arman. Arman.
Ya, Yes, misalnya proposer salah upload flag form, apakah boleh di-re-upload, Mas Andreas? misalkan kalian udah bikin ya, terus kalian submit, terus ternyata kalian mau bikin lagi gitu, submit lagi. Bisa sih, cuman saya nggak sarankan seperti itu. Jadi kalau bisa, pastikan dulu udah dibaca berkali-kali, kan ada waktunya nih, dari tanggal 16 sampai tanggal 21, hari Kamis minggu depan. Mungkin bisa disubmit di hari Rabu aja. Jadi kalian baca lagi, terus submit sekali. Soalnya ngebantu tim IOG untuk nggak terima email banyak-banyak. Kayak gitu. Yes. Oke. Tapi kalau salah, boleh di-re-upload sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, ini reminder aja buat Mas Vitar, kemudian Mas Gorga, dan juga Mas Arman. Jangan lupa ya, tuliskan alamat email, kemudian juga nomor WhatsApp-nya, dan juga wallet Cardano address-nya ya. Oke, berikutnya ada Stefani Ongko. Pertanyaannya Mas Andreas, apakah hanya yang di flag, yang dicek VPA? Kemudian berikutnya, apakah akan ditegur kalau proposer flag, tapi defense-nya nggak jelas? Silahkan Mas Andreas. Oke, pertanyaan bagus nih. Apakah hanya yang di flag yang dicek VPA? Enggak. VPA itu harus ngecek semuanya. Jadi sebenarnya kalian mau nge-flag atau nggak nge-flag, VPA akan tetap ngecek. Bedanya, seperti yang tadi saya bilang, VPA akan ngecek yang di flag terlebih dahulu, karena itu jadi prioritas kita. Tapi, yang nggak di flag pun, itu akan dicek. Kita akan cek, kita akan bandingin. Kalau misalkan ternyata, misalkan 555 nih, nilainya bagus ya. Proposer kan senang nih, gue dapat 5 nih. Ternyata si VPA-nya ngecek, apa nih, ini isinya si bot atau argumennya nggak jelas, kita remove gitu loh, meskipun kalian nggak filter. Jadi, balik lagi ujung-ujungnya, VPA menjadi hakim untuk mengecek mana sih asesmen yang benar atau yang enggak. Terus pertanyaan kedua, apakah akan ditegur kalau proposer nge-flag tapi argumennya nggak jelas? Enggak sih, kita juga nggak akan negur. Kita sebagai VPA harus netral, jadi kalau kalian misalkan, saya sering tuh nemu, sebenarnya emang proposalnya jelek, tapi proposernya nggak terima, terus dibilang, yang kayak tadi Bro Syarbe bilang, idiot lah ini asesornya, atau dia nggak jelas lah. Ya saya kan tetap ngedukung si asesornya, si proposal asesor CPA-nya dibandingin si proposernya. Tapi saya juga saya nggak akan negur proposernya sendiri. Semoga menjawab kayak gitu. Oke, rasional tapi nggak boleh nyolot ya, Mas Andreas ya. Ya, jadi kalian harus bilang terima kasih dulu, kemudian jelasin kenapa kalian nggak setuju dengan argumennya atau asesmennya dari CPA. Nah, terus misalkan kalau saya biasanya bilang kalau emang asesmennya nggak ngasih feedback yang konstruktif atau cuma ngejelek-jelekin proposal saya bilang tolong please VPA untuk cek lagi ini asesmennya nggak ngasih konstruktif feedback atau asesmennya hanya menjelek-jelekan proposal tanpa ada positive feedback seperti itu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Ini berikutnya ada lagi nih Mas Andreas dari Mas Peter ya. Kalau proposal kita di flagging nih, bisa nggak sih kita kontak PA untuk asking for more input? Bisa sih, cuman ya gimana cara kalian kontak PA-nya? PA-nya kan nggak tahu nih asesornya siapa. Anonim ya? Ya, jadi kita nggak bisa kontak PA sih. Nah, tapi ya kalian bisa dapat input ya dari asesmen yang udah mereka masukin. Kayak gitu aja sih untuk Bro Peter. Kalian nggak bisa ngontak karena kalian nggak tahu sekarang asesornya siapa. Misalkan ini Andreas nih, cuman nggak tahu kan. Dan di setiap fund sekarang akan dirotasi. Dulu sih sama terus. Misalkan saya tahu nih, Bro Dani itu nomornya 2174. Di next fund-nya, kalau nggak salah di fund 5, fund 6, fund 7 itu masih sama Bro Dani itu nomornya ini. Jadi saya tahu ini si Bro Dani nih. Cuman sekarang dirotasi biar orang nggak punya judgement bahwa oh ini si asesor yang nomor ini bagus, asesor yang ini jelek, kita langsung ban aja kayak gitu. Kayak gitu. Oke, silakan lanjut. Ya, terima kasih ya Mas Andreas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nanya di sesi pertama ini. Kalau masih ada yang mau nanya atau mungkin kurang puas gitu kalau nanyanya lewat kolom chat, boleh langsung open mic, open kameranya, langsung nanya ke Mas Andreas. Jadi satu pertanyaan bisa dilanjutin dengan kejar lagi aja gitu ya. Oke, Kemudian, tips saja dari saya untuk para proposer, kalau kalian misalkan dapat nilai jelek nih 2, 3, 3, pasti dalam hati kan kayak kesel gitu, langsung naik darah kayak, ini apaan sih, kenapa proposal saya dapat dikasih nilai jelek? Ya jangan kayak gitu, apa-apa. Tiap orang tuh pasti mereka akan menemukan bisa ngasih feedback, pasti kita juga masih ada kekurangannya. Tenang aja, ya saya juga waktu itu
awal-awal bikin proposal nilainya ada yang ngasih saya 2, 3. Saya baca dulu. Saya kesel awalnya, terus saya diamin dulu, terus saya baca. Ternyata emang benar argumennya mereka. Terus ada juga yang nggak jelas, saya baru flagging gitu. Jadi kalau nilai kalian jelek, ya berarti emang proposal kalian kurang bagus aja. Cuman nge-flagging ini ngebantu naikin average aja kalau emang ada yang nggak jelas ya. Kalau emang semuanya benar, proposal kalian belum bagus, budget breakdown-nya belum bagus, KPI atau matriksnya belum detail, misalkan ada nilainya yang bisa di-measure, atau kayak auditability-nya misalkan kalian nggak ada YouTube channel yang jelas, kalian nggak ngejelasin juga di proposal cara orang ngecek ntar ngauditnya tuh di mana, bisa ngecek eventnya di mana, di meetup, linknya nggak ada, kayak gitu-gitu, ya kalian terima aja, emang proposal kalian bisa di-improve lagi gitu loh ke depannya. Oke, yang jelas stay calm dulu ya. Stay calm katanya, padahal stay calm. Mas Andi, ada yang mau ditambahin nggak sih? Ini kayaknya senyum-senyumnya kayaknya ada pengen ngasih tahu sesuatu juga buat ya, teman-teman. silakan Bro Andi. Oke. Nggak apa-apa sih, nggak ada yang mau ditambahin sebenarnya. Artinya kalau kita ngomong tentang si proposal flagging ini adalah kesempatan terakhir untuk proposal itu untuk defense, seperti tadi kata si Stephanie ya. Dalam artian ya ini sudah masuk semua semua penilaian, semua notes, dan kadang-kadang notes itu juga istilahnya ya mungkin tidak pas ya, seperti tadi dibilang sama Bro Andreas. Artinya ya inilah kesempatan terakhir untuk bilang bahwa oh ini nggak cukup bagus nih atau nggak setuju nih, ya kan. Nah terus tadi yang dibilang sama Bro Andreas terakhir adalah ketika ini nanti semua nilai-nilai ini di rata-rata, itu kan dapatlah kita bintangnya jadi berapa, misalnya tadi 4,25 atau apa ya. Nah, kalau misalnya dengan usaha kita akhirnya itu benar-benar di-filter out, ya nilai-nilai jelek itu bisa jadi hilang. Rate kita jadi langsung naik. Nah, itu dia yang penting ya. Makanya teman-teman yang sudah proposer di sini di area Indonesia kemarin ada beberapa, tolong ini dimanfaatkan banget waktunya untuk flagging ya. Jadi ya seperti tadi pertanyaan dari Bu Fiter, nggak ada resiko ya, dicoba aja, siapa tahu bisa naik pangkat lah paling enggak kan, seperti itu. Terus mungkin sedikit mungkin yang perlu dijelaskan tadi apa ya Bro Andreas tadi, jadi lupa nih mau tanya apa. Tadi tentang apa ya? Kayaknya lupa deh, nanti kalau boleh nanti Oke, kalau ingat aja. Di Q&A aja, sip. Thank you. Oke, jadi ada pertanyaan lagi. Ini dari Mas Ivan ya, Ivan Kwananda. Ada cara kedua ya untuk memberi flag lewat tools, apakah lebih mudah, Mas Andreas? Saya belum coba, cuman bisa dicek. Saya coba buka dulu. Kalian buka aja email kalian. Saya kebetulan nggak ada proposal di sini. Saya buka yang Eastern Town Hall aja dulu. Saya nggak punya linknya. Sebentar ya, saya cek dulu. Mana sih kemarin? Ini. Oh, bukan. Salah. Ini dia. Nah, jadi ada cara kedua, bisa pakai proposal review tool. Linknya saya share aja di sini, di chat ya. Loadingnya cukup lama. Saya belum pernah nyoba, ini masih baru, saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai, cuman bisa aja start proses, tapi kalian harus, kalau nggak salah harus di-download dulu sebagai CSV. Ini Google Sheet-nya di-download sebagai CSV, kemudian kalian masukin ke ini start proses, taruh di-upload, dia ada tools-nya. Saya belum pernah pakai, tapi kalau kalian mau pakai silahkan. Kalau menurut saya nggak perlu, karena assessment-nya masih gampang dibaca di Google Sheet. Ini tinggal di atas, tinggal kalian centang, terus kalian isi aja sih. Jadi nggak perlu pakai tools, nggak apa-apa. Ini lebih mudah, karena kalian bisa langsung share aja. Dapat link-nya kan. Kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau pakai tools, kalau nggak salah, kalian harus download lagi, kemudian kalian harus upload lagi. Jadi kerjanya lebih banyak, kalau menurut saya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih Mas Andreas. Berikutnya nih ada Mas Syarbel. Mas Syarbel nanya, nih, kalau ratingnya jelek di flag, kalau rating bagus, meskipun ngasal, di flag juga nggak ya? Kira-kira gimana Mas Andreas? Oh, tadi saya udah jelasin kan, kalau misalkan ada orang yang ngasih bintang 5, kalian biasanya kan tendensinya nggak nge-flag dong, karena nilainya bagus. Tapi kalau emang nih bot atau dia nggak jelas, misalkan dia pakai
apa ya, ngaco lah. Intinya bukan proposal kalian, dia copy paste aja gitu. Misalkan bukan proposal kalian, tapi dia ngebahas proposal orang lain, kalian flag dong. Kalian flag, bilang VP, saya biasanya tulis aja, VPA, please kindly check this assessment. The rationale is not relevant to my proposal. I think this is for another proposal. Terserah sih, kalian bisa nge-flag. Kalau kalian nggak nge-flag pun juga nggak apa-apa, VPA kan ngecek. Jadi Oke. kalian mau nge-flag semua silakan, kalian nggak nge-flag silakan, nge-flag partial silakan. Oke, Oke, thank you. baik. Semoga menjelaskan ya Mas Syarbil ya. Tadi udah dijelasin nih sebenarnya sama Mas Andreas ya. Kemudian berikutnya, gimana Mas Andreas? Saya mau jelasin dulu nih. Oke. Mungkin nggak semua teman-teman di sini proposer juga. Teman-teman pasti ada yang PA aja di sini. Buat kalian, kalau kan kita juga udah share di Telegram, kalian bisa pakai ini juga untuk ngecek berapa banyak proposal kalian atau assessment kalian yang masuk nggak ke filter sama IOG. Caranya gimana? Bentar, saya buang dulu filternya. Saya clear dulu, select all. Select all. Oke. Caranya kan kalian waktu itu udah bikin assessment ya. Kalian pasti ingat dong kata-kata kalian, atau kalian pernah screenshot atau gimana. Misalkan saya copy nih. Misalkan saya bikin di Microsoft Word atau di Notion atau di Google Drive. Kemudian saya Ctrl F, search, masukin kayak gini, ini ada satu nih. Oh, ini nih assessment saya nih. Saya cek nih, saya assessor nomor berapa. Saya assessor nomor 3629. Kalian tinggal klik, terus di clear aja, terus ketik 3269, pilih, klik OK, klik ini. Oh, ternyata dia hanya ngasih satu assessment doang. Misalkan kita pilih asesor lain deh yang ngasihnya lebih banyak. Misalkan nomor saya 2030. Nah, nih, kan kelihatan nih. Misalkan kalian ngasih assessment, ada berapa banyak nih sekarang ya? Dia 8. Misalkan kalian masukin 10, ternyata di filter 2, ya ketahuan dari sini. Karena antara assessment kalian ada yang kurang, nggak diisi salah satu impact auditability atau impact visibility-nya, atau kata-katanya kurang banyak. Kalau cuma satu liner juga dibuang. Udah saya jelasin juga di Telegram, bisa cek aja. Itu aja tambahnya dari saya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan masuk ke VPA nih, karena materinya cukup banyak juga. Oke, sebentar Mbak Dewi, Mas silakan. Andreas, masih ada satu lagi nih. Pada Oke, umumnya, silakan. ini dari Mas Arman ya, pada umumnya flagging ini kan akan meningkatkan rating proposal nih Mas Andreas. Apa sih sebetulnya keuntungan meningkatkan rating proposal ya? Misalnya nih, kalau proposal dengan rating yang paling tinggi muncul di atas mungkin, silahkan Mas Andreas. Oke. Nah, setelah ntar dicek sama VPA kan akan muncullah nilai akhir ya. Nilai akhir itu akan kebetulan, nah, ntar akan average ratingnya itu akan masuk di Catalyst Voting App di Google Play. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Semakin tinggi nilai kalian, kecenderungannya akan semakin di voting orang, di vote up. Kalau nilainya di bawah 3, itu kecenderungannya di vote down, malah di minus. Misalkan saya punya 10.000 ada di wallet saya. Saya sebagai voter misalkan, oh nilainya 4,5 nih. Saya klik vote up, proposalnya dapat suara dari saya 10.000 suara. Satu ada, satu suara, satu voting power, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu apa ya, psikologi sih. Kalau kalian nilainya semakin bagus, orang kecenderungannya nge-vote up. Kalau nilai kalian di bawah 3 atau jelek, ya di vote down. Kayak gitu aja. Jadi, kalau nilainya semakin bagus, ya semakin banyak yang akan nge-vote up. Sama, kalau urutan, iya. Biasanya yang bintang 5 akan di atas, kemudian turun terus. Karena biasanya orang akan nge-sort by yang paling bagus duluan di atas. Kayak gitu. Oke, ya sedikit lagi. Gimana? Artinya begitu kita melihat di voting tool ini, ada aturan untuk yang mulai fun ini ya Bro Andreas ya, bahwa setiap voter itu harus memilih itu minimal 30 ya, 30 proposal ya. Iya, kalau nggak dapat reward. Tapi suaranya tetap ada. Betul. Suaranya tetap dihitung.
Jadi istilahnya yang seperti tadi Bro Andreas bilang, mereka akan, ya mungkin mereka tidak akan punya cukup banyak waktu untuk melihat satu persatu, yang penting cepat aja 30 itu kan. Jadi otomatis muncul pertama kali di mereka, ya itulah yang akan kena hook. Ya, jadi istilahnya, ya itulah kenapa pentingnya menaikkan si rating ini, supaya kita muncul di depan. Mungkin itu tambahan dari saya. Thank you Bro Andi udah ngingetin. Yes, Jadi Bro. Terima kasih sebenarnya, Mas Andi. thank you. Jadi sebenarnya, kayak yang tadi Mas Andi bilang, kebanyakan voter nggak punya waktu untuk ngecek proposal kalian. Jadi mereka mengandalkan kerjaan PA sama kerjaan VPA. Mereka yang akan ngasih nilai di sini kan, VPA itu gate-nya aja. Jadi berdasarkan PA, dari kasih skor, voter percaya aja kebanyakan bahwa PA kerjanya benar. Nilai 4,5 adalah 4,5. Jadi mereka klik biasa aja. Ini psikologinya. Jadi sebisa mungkin nilai kalian di atas 4. Nah, kalau nggak salah nilainya itu di rounding 4, 4,5 atau 5. Jadi setiap kelipatan setengah sih. Kalau nilai kalian sekitar 4,6 jatuhnya jadi 4,5 kayak gini, 4,5 bintang. Kalau nilainya kayak Bro Ivan tadi 4,14 ya jadi 4. Kalaupun dia naikin jadi 4,4 akan jadi 4,5. Jadi rounding ke yang terdekat kalau nggak salah. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Andreas. Dan teman-teman mungkin yang masih punya banyak pertanyaan untuk sesi pertama, boleh langsung dituliskan aja di kolom chat. Nanti setelah sesi kedua selesai, Q&A-nya kita akan kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari sesi pertama ya. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk yang mau tanya-tanya, boleh banget di kolom chat terbuka lebar untuk teman-teman semua. Dan juga ada lucky draw, lucky draw. Buat 5 orang yang beruntung akan mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk EDA Coin. Jadi, gimana caranya? Pertanyaannya dituliskan di kolom chat, kemudian tuliskan alamat emailnya, tuliskan nomor kontaknya, nomor WhatsApp, dan juga address wallet Cardano-nya ya. Oke, Mas Andreas, kayaknya udah waktunya untuk sesi kedua. Boleh, silahkan dilanjutkan. Oke, jadi kita lanjut ke sesi 2 dulu. Kita mau ngebahas gimana sih cara jadi VPA. Pertama, tapi saya mau ngucapin congratulations, selamat untuk 3 orang VPA baru. Ada Bro Charbel, ada Bro Dani, sama kemarin satu lagi, siapa namanya? Randy. Oh ya, Bro Randy. Thank you Bro Randy. Congrats untuk kalian bertiga. VPA lamanya di sini ada saya sama Bro Oyan. Cuman Bro Oyan nggak gitu aktif. Moga-moga Bro Oyan aktif lagi sekarang sebagai VPA. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Buat teman-teman yang belum tahu VPA itu apa, VPA adalah Veteran Proposal Assessor. Nah, kerjanya apa sih si VPA itu? Kita kerjanya adalah meninjau hasil penilaian atau asesmen dari CPA. PA kan udah bikin tuh asesmen, proposal ini bagus atau jelek, kasih penilaian bintang 1 sampai bintang 5. Nah, kita sebagai VPA itu jatuhnya sebagai hakim, menyatakan adalah asesmen ini benar atau argumen flagging dari proposal itu yang benar kayak gitu. Nah, kita juga akan memberikan penilaian excellent, good atau filtered out untuk asesmen masing-masing asesmen dari PA. Syaratnya apa sih? Nah, ini syarat terbaru di Fund 9 ini. Kalian udah pernah menjadi PA 2 kali berturut-turut di fund sebelumnya dan minimal udah dapat good atau excellent dari salah satu asesmen kalian. Jadi misalkan kalian hanya punya 1 asesmen, tapi asesmen kalian itu dinilai good, dan di 2 fund sebelumnya juga dapat good atau excellent, itu kalian eligible atau berhak menjadi VPA. Biasanya kan dikirimkan email. Congrats, kalian terpilih menjadi VPA, dan lain-lain. Atau syarat kedua adalah, kalian sudah pernah jadi VPA 3 kali sebelumnya di fund berapapun. Misalkan saya mulai dari fund 3, terus saya lompat lagi di fund 5, kemudian sekarang saya baru jadi VPA lagi kemarin di fund 8. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu saya tetap eligible. Jadi VPA yang udah berpengalaman itu langsung eligible jadi VPA. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ada total 5 orang VPA dari Indonesia sekarang. Dari 200 plus 200 lebih dikit total VPA yang ada di seluruh dunia. Kita kalau nggak salah berarti sekitar 2,5% lah dari Indonesia. Sebelumnya hanya cuman saya sama Bro Ian, tapi Bro Ian nggak aktif, jadi ya cuman saya. Moga-moga sekarang 5 orang VPA ini bisa kontribusi ke governance-nya Cardano, seperti itu. Nah, ini fakta dulu buat para VPA. Buat Bro Charbel sama Bro Dani sama Bro Randy, VPA itu nggak anonim.
nama kalian akan muncul di Google Sheet. Jadi kalau tadi kita lihat si PA itu kan nggak kelihatan namanya, asesor berapa, asesor 2103 atau nomor berapa. Kalian mau jelek-jelekin proposal ya nggak ada yang tahu kalian itu siapa. Kalian berantem sama orang lain nggak ada yang tahu kalian itu siapa. Cuman kalau VPA itu nggak. Kalau kalian kasih nilai excellent, good, atau filtered out, biasanya nama kalian itu kan ketahuan. Biasanya kan dicek oleh PA-nya. Kalau ada PA yang nggak terima, PA-nya kan berantem sama kalian atau naik banding ke ada ntar bisa naik banding si PA-nya, bisa berantem sama VPA, kurang lebih kayak gitu. Jumlah jumlah review yang kalian lakukan itu juga akan kelihatan. Misalkan kayak saya kemarin ngasih 2.800 review, itu kelihatan review saya apa aja untuk asesmen PA yang mana aja, nilai, terus kemudian nilai saya berapa, saya dapat duit berapa US dollar, itu kelihatan semua. Jadi sebagai VPA, kalian docs, nama kalian akan tersimpan selamanya di blockchain, Cardano, dan di internet, kayak gitu. Terus, ini minimum reviewnya belum ada sih, jadi kalian cuma nge-review satu, juga nggak apa-apa. Ada tuh yang nggak sempat, jadi cuma nge-review kayak cuma 5 assessment, itu silahkan, 1 assessment juga silahkan, kayak gitu. Nah, ini ada pengecualiannya untuk VPA, sama seperti PA. Kalau kalian jadi proposer, kalian nggak boleh melakukan assessment atau menjadi PA di challenge di mana kalian punya proposalnya. Nah, untuk VPA lebih rumit lagi. 1, kalau kalian jadi proposer, kalian nggak boleh ngasih review di semua assessment atau di proposal, di challenge yang kalian jadi proposer. 1 itu. Kemudian kedua, kalau kalian ngasih assessment PA, kalian jadi PA juga nih, kalian nggak boleh ngasih review di semua challenge yang kalian ngasih assessment-nya. Makanya kemarin saya kan, saya sebagai PA hanya ngasih assessment di, misalkan saya pilih development nih, development atau product integration. Sekarang saya bisa ngasih review di challenge lainnya selain yang saya sebagai PA, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau jadi VPA dan kalian juga jadi PA atau plus lagi jadi proposer, pinter-pinterlah untuk ngatur. Misalkan saya majuin proposal di challenge kayak Bro Ivan, misalkan cross-chain collaborations. Berarti next-nya saya sebagai PA, saya hanya milih 1 atau 2 challenge, misalkan di product and integrations atau development. Ntar pas saya jadi VPA-nya, saya ngerjain review di challenge lainnya selain ke 3 challenge yang tadi saya pilih sebagai proposer atau PA. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis saja, ntar kita bahas bareng-bareng. Next dulu. Reward-nya gimana sih jadi VPA? Reward-nya itu totalnya 1% dari total budget. Total budgetnya 16 juta US dollar. Berarti kita ada total budget 160.000. Kalau dulu-dulu itu gampang. 160.000 ini dibagi dengan total review. Misalkan kemarin tuh ada 100 orang VPA. Misalkan ada 100 orang VPA. Dari 100 orang VPA ini, kita dapat sekitar misalkan 100.000. Kita buletin aja, 100.000 review. Ya udah, 160.000 ini dibagi 100.000 review. Berapa tuh? Berarti 1,6 US dollar per 1 review. Jadi kalau misalkan saya ngerjain sekitar 2.000, ya udah 2.000 dikali 1,6. Saya dapat duit sekitar 3.000 sekian lah, 3.000 mau ke 4.000 US dollar. Benar nggak sih hitungan saya? 3.000 160.000 dibagi. Jadi 1,6 per proposal, per assessment. Terus kalau misalnya ngerjakan 2.000 ya 1,6 dikali 2.000. Jadi ya. 2.200 ya. Ya, dulu seperti itu, cuma sejak Fund 8 itu lebih kompleks. Itu ada hitungannya, ntar saya bahas, tapi kurang lebih sama juga. Hitungannya adalah total review dikali, 160.000 tetap dibagi jumlah total review, tapi total review-nya itu ada pengalinya. Jadi kalau kalian sebagai VPA itu bagus, kalian excellence gitu sebagai VPA, kalian ada pengalinya 1,25 per 1,25 kali lipat. Kalau kalian biasa aja sebagai VPA itu good gitu, cuma 1 kali lipat.
pengalinya. Kalau kalian jelek sebagai VPA itu 0,75. Jadi reward kalian lebih rendah lah. Nah itu ada, ntar saya coba bahas. Oke, ini sih kerjanya, baca challenge brief. Jadi di challenge setting kan ada challenge briefnya, kemudian baca proposalnya. Biasanya sih saya cek asesmennya dulu, kemudian saya baca proposalnya, kemudian saya baru kasih klasifikasi excellent, good, atau filtered out, terus kasih rasional. Untuk yang filtered out, untuk yang excellent sama good kalian nggak diwajibin, tapi kalau kalian mau silahkan. Tapi kalau untuk filtered out itu diwajibin, kayak gitu ya. Jadi kalian harus jelasin, misalkan ini proposal si proposernya yang benar, kenapa kalian jelasin, makanya di filtered out, atau nggak kalian filtered out, tapi si PA-nya, PA-nya yang benar, kayak gitu. Oke, lanjut dulu aja. Ini buat para PA sih sebenarnya. Nggak, ini buat VPA-nya. Jadi kan yang ngasih review itu nggak cuma satu VPA ya. Misalkan ada satu assessment. Satu assessment untuk satu proposal, misalkan untuk sebuah proposal. Misalkan ada 5 orang VPA. Nah, dari 5 orang VPA ini ternyata kebanyakan ngasih nilai excellent. Sedangkan ada 3 ngasih excellent, 1 ngasih good, 1 ngasih filtered out. Nah, biasanya yang filtered out ini dipertanyakan, kenapa kamu ngasih filtered out sedangkan mayoritas ngasih excellent. Nah, biasanya yang filtered out ini itu ntar akan di minus. Itu ntar kalau minusnya banyak, dia pengalinya ntar 0,75, dia dianggap sebagai VPA yang nggak ngikutin mayoritas, atau VPA yang mungkin ngebantuin bad actor lah, ngebantuin proposernya, padahal proposalnya jelek, atau kayak kurang lebih kayak gitu. Oke, ini kita kasih contoh gimana sih, ini buat para PA juga, informasi aja, gimana penilaian VPA mempengaruhi penilaian asesmen PA kalian. Jadi misalkan ada 3 VPA ini, 2 orang ngasih excellent, 1 ngasih good. Si asesmen PA ini dinilainya apa? Dinilai sebagai excellent. Kalau 1 excellent, 1 good, misalkan hanya ada 2 orang VPA, selalu ngambil yang terendah, ambil yang good, kayak gitu. Kalau excellent sama filter out, ambil yang terendah juga, filter out. 1 good sama 1 filter out, ambil yang terendah, ambil filter out. Nah, kalau ada 3, ambil yang tengah-tengahnya nih. Itu ada hitungannya. Jadi kalau ada 5 orang, ntar kita lihat persentasenya berapa, ntar ada. Jadi ini kalian nggak perlu perhatikan sih, kalian cuma tinggal terima jadi aja sebagai PA, hasil akhirnya apa, kemudian ntar kalian bisa maju banding kalau kalian rasa penilaiannya nggak bagus, nggak sesuai dengan argumen kalian, kayak gitu. Ini kalau ada pertanyaan, silahkan tanya aja, ntar kita jawab. File yang diperlukan ada 3, ini ada dikirimin di email kalian, kita coba buka aja, kita bahas aja nih. Saya bahas yang paling penting aja, panduannya, bukan ini buat assessment flagging, sorry. Oh, buat yang mau flagging tadi butuh dokumen ya, nih saya kasih juga. Gimana sih cara flagging? Kalau yang tadi masih bingung, chatnya mana? Dokumen untuk flagging assessment. Jadi buat para proposer, Bro Ivan, Bro Sony, silahkan cek dokumen ini kalau kalian butuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, ya lakukan yang kayak tadi udah aja saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut dulu aja. Untuk Bro Charbel sama Bro Dani, sama Bro Randy, ini ada guideline-nya. Kalian udah terima juga di email kalian, harusnya. Itu ada. Bisa dibaca. Tapi yang kebaikan udah saya jelasin. Ini ada juga konflik of interest yang tadi saya udah jelasin. Sebagai VPA nggak bisa nge-review dia. Assessment yang kalau kalian sebagai jadi PA ya, kayak gitu. Yang tadi PA kalian udah kelakuin lah. Ini kalian bisa baca aja. Ini work-nya nggak anonymous, nama kalian ada. Kemudian ini yang baru. Ini harus saya jelasin juga. Sekarang mulai Fund 9 sebagai VPA harus ada proof of life. Karena ada juga ternyata VPA yang bot. Jadi ada orang yang jadi VPA, terus dia punya bot juga. Kelihatan seperti itu. Jadi sekarang kalau untuk jadi VPA ada proof of life-nya, sama seperti Catalyst koordinator. Misalkan kalian ke funded, jadi funded proposer, itu kalian ada meeting-nya lagi untuk
nampilin muka dan jelasin proposal kalian seperti apa. Nah, ini sama sebagai VPA, sekarang kita ada proof of life, ntar dikirimin email lagi, kalian ke situ bilang username idea scale kalian apa, kalian dari mana, kemudian namanya siapa, kemudian saya jadi VPA di Fund 9 ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini saya belum dapat emailnya untuk ngilangin bot yang jadi VPA. Soalnya kemarin ada bot atau orang yang gimana ya, langsung ngasih aja tuh 8.000 assessment nggak jelas, 8.000 review nggak jelas, kayak gitu. Ini saya share aja deh di chat dokumen panduan ya, panduan doc VPA. Oke, selalu disarankan untuk ngasih feedback, terutama untuk yang filtered out. Kalau untuk excellent atau good, kalian boleh ninggalin, boleh enggak. Tapi untuk filtered out harus ninggalin. Jelasin kenapa kalian nge-filtered out dia. Soalnya kalau ada argumen, kalian udah ada bukti lah kenapa kalian nge-filtered out dan nggak lupa. Kayak gitu. Ada banyak sih, nih bisa baca aja. Insentifnya juga dijelasin di sini. Saya nggak mau ngebahas insentifnya, karena cukup kompleks dan agak membingungkan. Bukan membingungkan sini, kayak udah ada hitungannya. Ntar kalian akan terima Google Sheet, kalian dapat rewardnya berapa, US dollarnya berapa, terus ada pengalinya 1,25, 1,0, itu udah dijelasin di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita nggak bisa dispute juga. Kalian bisa dispute kalau antara VPA sama VPA ada berantem lah, kayak gitu. Itu bisa, tapi saya selama ini nggak pernah berantem, jadi kalau ya ngikut aja. Kayak gitu. Jadi silakan dibaca sendiri, ada dokumen kedua juga untuk VPA, itu dokumen ini yang untuk reward sama reputation. Kalau kalian mau baca hitungan rewardnya, reward for VPA, saya juga taruh aja dokumennya di chat. Kalian bisa baca seperti ini. Ini ada hitungan mayoritas. Ini masih berubah-berubah terus di setiap fund, jadi saya sendiri harus tetap baca. Sama satu lagi sih yang saya mau kasih tahu, di Fund 9 ini ada threshold-nya juga. Kalau dulu kan boleh sebanyak mungkin ya ngerjain review. Sekarang itu kalau nggak salah ada limitnya, 5.000 assessment. Kalian nggak boleh lebih dari 5.000 assessment. Karena kalau di atas 5.000, ya kalian nggak dapat reward tambahan. Saya lupa ada di mana kemarin saya baca. Jadi kalau kalian waktunya 2 minggu, kalau kalian udah bisa sampai 5.000, ya udah stop aja di situ. Atau kalian mau kerja tapi nggak dibayar, ya boleh tetap lanjut kayak gitu. Kalau saya dulu kan cuma seminggu ya waktunya, itu hanya sekitar 2.000 sampai 2.800 lah, kurang lebih seperti itu. Sama satu dokumen lagi terakhir, apa nih? Oh, ini buat petitions. Jadi sebenarnya kalau PA mau komplain atau VPA mau komplain terhadap VPA lainnya, itu namanya ada resolution process. Itu setelah ntar agregatnya keluar, kalian bisa petisi, kalau nggak salah waktunya 3 hari. Ini ntar ada jurinya juga dari tim IOG sama tim Catalyst Circle. Saya nggak pernah ikut, ini baru mulai ada di Fund 8 kemarin. Kalau kalian mau ikut silahkan, bisa baca aja sendiri. Kalian tapi harus bikin petisi dulu, kemudian kalian harus ngumpulin teman VPA lain untuk komplain. Terus ada limitnya juga berapa banyak assessment yang kalian bisa komplain sebagai PA, atau berapa banyak review VPA yang bisa kalian komplain. Itu tergantung dari total assessment yang kalian bikin sebagai PA atau total assessment, total review yang kalian bikin sebagai VPA. Kalau nggak salah berapa persen ya? Kalau nggak sekitar 2% nih. Jadi misalkan saya bikin 1.000 review. Saya sebagai VPA hanya bisa komplain, ntar 2% dari 1.000 itu sekitar 20 review aja yang bisa saya komplain. Jadi ada limitnya, karena waktu untuk petisinya ini terbatas 3 hari, nggak semuanya bisa di komplain, kayak gitu. Jadi VPA bisa kontes sama VPA lain, VPA bisa berantem sama VPA, ini ada governance-nya juga, ini ada jurinya lah, kayak gitu dari Catalyst-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan aja tanya. Saya sendiri belum pernah ikut, tapi kalau mau tahu, saya kasih dokumennya di sini, petition as PA and VPA. Oke, kita lanjut dulu aja, biar nggak kelamaan. Kita lebih banyakin Q&A-nya aja, karena
Pasti akan banyak pertanyaan. Oke, kita masuk aja ke Q&A. Silakan Mbak Dewi, kalau ada pertanyaan untuk para VPA baru atau bahkan PA silakan nanya juga nggak apa-apa. Kalau kalian bingung. Oke, baik. Terima kasih Mas Andreas. Selamat juga ya untuk Mas Syarbel, Mas Dani, dan juga Mas Randy ya, yang Iya, baru aja betul. jadi VPA ya. Oke, ini kemudian ada pertanyaan ternyata Mas Andreas untuk jadi VPA dari Caliburn. Untuk jadi VPA itu kelihatan dari email ya, Mas Andreas. Betul. Ntar kalau kalian jadi VPA, misalkan kayak si Bro Dani sama Bro Chalber, mereka baru join dari Fund 7 ya? Kalian tuh di Fund 7 atau Fund 8 sih? Start PA pertama kali? Saya lupa. Aku dari Fund 7 kalau aku. Ya, intinya udah di Fund 7, Fund 8, itu udah 2 kali kan? Udah ada nilainya gitu loh. Harus 2 kali yang udah ada nilainya, sama Syarbel juga kalau nggak salah. Itu ntar akan dapat emailnya. Saya buka aja email saya sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Itu ntar ada email. Sebentar. Oh, di Project Catalyst-nya. Udah saya pindahin. Sebentar. Oke, saya pindahin lagi ke sini. Udah kelihatan kah? Udah kelihatan. Ini ada tulisan, congratulations, welcome to VPA. Terus dia bilang, selalu kasih tahu berapa banyak sih total jumlah VPA-nya. Kali ini ada 200, sebelumnya itu 150 aja. Berarti sekarang nambah 50 VPA baru, 3 dari Indonesia. Jadi congrats buat kalian. Ini kasih tahu role-nya apa, timeline-nya dari 21 Juli sampai tanggal 1 Agustus. Kalau nggak salah ada pertanyaan tuh, berapa lama sih jadi VPA? 2 minggu. Dulunya seminggu, sekarang jadi 2 minggu. 2 minggu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini ada dokumennya, kalian bisa baca sebagai VPA, ada Discord channel-nya VPA-nya. Kalau Telegram-nya sama, digabung PA dan VPA. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya ini tadi sebetulnya udah dijawab sih sama Mas Andreas. Oke, Ada dari Mas next. Lutfi Novaldani ya, apakah nanti kita jadi VPA akan ngerjain review semua challenge? Atau kita cuma nge-review di challenge yang pernah kita review sewaktu masih menjadi PA? Boleh dijelasin lagi, Mas Andreas? Oke, untuk Mas Lutfi ya, kita sebagai VPA itu boleh nge-review semuanya. Misalkan ada 20.000 assessment ya, silakan Mas Lutfi nge-review semuanya. Tapi kalau Mas Lutfi jadi ngasih assessment di challenge tertentu, atau jadi proposal di challenge tertentu, semua review VPA Mas Lutfi akan di-remove oleh IOG. Jadi Mas Lutfi kerja capek-capek, tapi di-remove aja. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Cuman nggak saya sarankan, kayak gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih Mas Andreas. Berikutnya dari Mas Gorga. PA bisa lihat nggak kalau penilaian dari VPA? Bisa, nanti kan seperti yang saya bilang, ntar setelah tanggal 1 Agustus ya, itu ada agregatnya. Mungkin Bro Dani atau Bro Syarbel masih punya Google Sheet agregat yang dari Fund 8? Hasil excellent. Aku ada, benar. Oke, boleh di-share linknya di sini, kita tunjukin aja hasil agregatnya seperti apa untuk kawan-kawan yang baru, kayak Mas Lutfi, Bro Ivan, Mas Gorga, dan lain-lain biar bisa tahu hasil agregat itu kayak gimana, dan mereka bisa ngeceknya seperti apa. Oke, itu di chat ada, saya bukain aja biar teman-teman bisa lihat juga di sini. Ntar setelah VPA bekerja, dan udah kelar, apa tadi namanya, petisi dan lain-lain, naik bandingnya itu akan, sebelum naik banding akan keluar ini dulu. Jadi setelah keluar ini baru kalian bisa naik banding. Akan muncul Google Sheet ini, terus kalian bisa cek agregatnya nih. Untuk para proposer, cek agregat. Buat asesor, cek agregat. Misalkan saya ngecek, bentar, agregat. Ini, kalian sebagai PA, cek aja agregatnya. Misalkan saya asesor nomor, ini nggak bisa bisa. Sort dulu deh. Saya pilih nomor 1025 aja deh. Misalkan saya asesor 1025 ya.
Ini hasil agregatnya. Nah nih, saya di filter out semua ternyata. Saya oleh VPS, oleh si ini saya kenapa di filter out semua kayak oke, karena ini ternyata bot. Ternyata yang saya pilih adalah bot karena dia hanya one liner seperti ini. Ya, ditunjukkan Hanya satu line. impact, visibility, auditability-nya coba dibuka itu pasti one liner itu. Ya ini one liner semua. Oke, kebetulan saya lagi milihnya yang bot atau yang cuma saya one liner. Jadi VPA menyatakan saya semuanya di filter out, saya nggak dapat reward apa-apa. Oke, bagus, nggak apa-apa. Contoh berikutnya, pilih dulu. Coba saya pilih yang 86. Luar biasa Oke, ya, saya yang VPA ya, langsung ketemu bot ya. Sekali pilih ya. buset dah. Oke, misalkan nih saya asesor 1086. Kan tadi kan saya udah bilang, teman-teman cari tahu ID teman-teman berapa, catat dulu. Pas agregatnya keluar kan, teman-teman tinggal filter aja. Misalkan saya ngerjain 6 assessment, 2 di filtered out, saya nggak dapat reward dari sini. 4 good. Nah, 4 good ini tergantung nih. Bisa saya langsung dapat rewardnya $60 atau kena raffle karena saking banyak orangnya. Satu assessment, satu proposal, budgetnya hanya untuk 5 asesor. 2 excellent, 3 good. Kalau misalkan banyak orang di sini berarti ya saya bisa kena raffle aja. Kalau excellent biasanya pasti dapat sih. $180 ya sekarang. Kayak gitu. Ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja di chat buat para PA yang pengen tahu hasil agregatnya. Nah, kalau kalian tadi di filtered out. Kan biasanya untuk VPA juga nih, kayak yang baru si Charbel sama Dani, kan kalian ngasih nih rasional ya. Kenapa di filter out? Nah, si PA-nya bisa ngecek nih. Oh, si VPA cuma bilang asesmen saya superficial. Tapi menurut saya nggak gitu kok, saya udah jelasin dengan baik. Nah, kalian bisa nih naik banding. Tapi hanya bisa 2% dari total. Jadi kalau saya masukin 6 assessment sebagai PA, 2%-nya berapa tuh? 1 nggak nyampe. Nah, 1 nggak nyampe. Berarti saya nggak bisa naik banding. Karena saya bahkan nyampe 1 aja nggak bisa. Jadi kalau nggak salah, berarti ada minimum assessment di mana saya bisa naik maju banding. Kalau kayak gini ya terima nasib aja. Ini nggak dapat reward, kayak gitu. Dan yang ini harus terima nasib juga kalau ada yang kena raffle. Atau kena lottery. Oke. Tadi saya sampai mana? Oh, agregat ya. Ini agregat untuk CPA. Kemudian sebagai veteran community advisor, akan ada nama kalian di sini nih. Ini dari total review yang paling banyak, ada orang yang ngerjain 6.000. Kalau nggak salah nama saya ada di sini, nih Andrea Sosilo, saya ngerjain, nggak nyampe 2.000. 2.000 itu yang di fund sebelumnya, saya yang ngerjain 300. Karena waktunya terbatas. Nah, ini bisa dicek hasil CSV saya seperti apa. Kayak gitu. Kita lihat hasil VCA agregat. Ini yang di sini bisa dicek nih. Misalkan assessment yang nomor 1, ada 6 VCA yang ngasih excellent, ada 16 VCA yang ngasih good, nggak ada yang nge-filtered out. Jatuhnya ke good. Jadi ada kurang lebih nih 22 VPA yang ngasih penilaian. Kayak gitu. Ini meskipun si PA-nya, assessment-nya ngasih nilai 2 ya. Kita berarti percaya bahwa si proposalnya jelek dan layak dikasih nilai 2, kayak gitu. Atau bahkan kayak gini nih. Ini ada yang ngasih nilai 1 untuk assessment, semuanya pada bilang excellent. Emang nih proposal mesti ditendang, jangan didanain kayak gitu. Jadi kalian sebagai PA jangan takut untuk ngasih nilai 1 kalau emang proposalnya jelek. Karena VPA yang ujung-ujungnya akan tetap lebih appreciate kalian yang jujur kayak gini. Daripada ngasih nilai 555 atau 444 kayak gitu. Ini ada yang di filter out juga, kita lihat aja nih. Nah, kayak gini nih. Nilainya 533. 1 ngasih excellent, 5 ngasih good, 13 filtered out. Nah, jadi di filtered out, untuk rewardnya sebagai VPA, yang 13 ini biasanya dapat reward, yang 5 masih dapat reward, tapi mungkin pengalinya kecil, yang ini kayaknya nggak dapat reward nih, karena dia beda sendiri daripada mayoritas. Kurang lebih kayak gitu, yang jalan sekarang, sistemnya. Oke, kalau ada pertanyaan dari VPA baru, Charbel atau Dani, di chat aja silahkan, nggak apa-apa.
Jadi ntar setelah VPA kelar akan ada hasil Google Sheet agregatnya ini ya. VPA cek, proposer cek, PA pun cek, silahkan. Ini kalau VPA nggak terima, misalkan yang 5 ini nggak terima nih, kok ada 13 orang nih yang ngasih nilai filtered out, sedangkan menurut kita berlima, itu harusnya good atau excellent. Nah, itu bisa tuh berantem antara VPA sama VPA di naik banding. Cuman saya nggak pernah ikut, jujur aja. Yang mau ikut silahkan. Oke, mungkin itu dulu. Kita buka aja Q&A, karena waktunya terbatas. Silahkan. Oke, Mbak berikutnya Dewi. Mas Andreas. Yes, berikutnya Mas Andreas dari Mas Ivan. Nanti setelah VPA selesai dan result nilai keluar, proposer bisa mempertanyakan dan naik banding dengan sopan kepada VPA yang filter out assessment nilai bagus kita ya Pak. Waktunya berapa hari? Kemudian biasanya apakah banyak yang kena filter out kalau dari fund sebelumnya? Biasa dari 18 bisa jadi berapa yang ke filter out dan disimpan? Silakan Mas Andreas. Oke, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Setelah VPA selesai kerja, agregatnya keluar, proposer nggak bisa ngapa-ngapain. Proposer itu udah done. Proposer itu cuma bisa ngasih flagging, udah harus terima nasib aja. Proposer bisa lakukan adalah, meskipun misalkan kalian tadi di Google Play, mana sih katalis voting app-nya? Jadi misalkan si Bro Gorga nih, bintangnya 3. Ya udah, terima nasib aja bintangnya 3, tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwa Bro Gorga bisa dapat funding. Meskipun bintangnya 3, tapi ternyata banyak yang nge-voting buat Bro Gorga, vote up, bisa aja ngalahin Bro Ivan yang bintangnya 4, kayak gitu loh. Jadi bintang ini hanya mempengaruhi psikologi orang untuk ngebantu vote up aja di Catalyst Voting App. Jadi jangan berkecil hati, kalaupun bintangnya 2, ada aja tuh yang lolos dapat funding. Kayak gitu. Jadi proposer tahap terakhirnya hanya bisa flagging dan nggak bisa komplain apa-apa. Proposer hanya bisa promosi dan marketing aja setelah agregatnya keluar di Idea Fest Reels, atau ikut Eastern Town Hall, Global Town Hall, atau mau promosi di Telegram, biar banyak yang voting. Kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, waktunya berapa hari? Nggak ada. Proposer nggak ada waktu buat naik banding. Pertanyaan berikutnya biasanya, apakah ada banyak yang kena filtered out dari fund sebelumnya? Banyak. Mungkin Bro Dani bentar bisa jelasin. Itu ada bot yang banyak kena filtered out, one-liner kena filtered out. Terus kalau biasanya ada orang-orang yang, misalnya kayak saya nih, saya bikin account lain, terus saya kasih assessment lagi biar saya dapat duit lebih banyak. Saya copy paste atau saya rubah dikit-dikit gitu kalimatnya, bisa itu ketahuan, dan itu di semua assessment-nya di filter out kayak gitu. Kalau dari 18 ya nggak ada yang tahu sih, tergantung gimana. Oke, silakan Mbak Dewi, lanjut dulu. Oke, ini kemudian ada pertanyaan lainnya nih, Mas Andreas. Tadi mungkin atau nanti Mas Andi bisa bantu jawab ya, yang kena filter out di fund sebelumnya ada berapa ya? Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Peter, itu VPA waktunya kerja apakah 2 minggu? Dan apakah memang waktu kerja VPA itu mengikuti kerjanya PA, Mas Andreas? Silahkan. Enggak. Waktunya dulu beda sih. Dulu VPA lebih lama karena jumlah VPA-nya lebih sedikit. Cuman sekarang tadi udah saya bilang dari tanggal 21 sampai tanggal 1 Agustus ya. Ini udah ada waktunya. Kalau kita lihat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 12 hari kerja, nggak nyampe 2 minggu. Oke, semoga menjawab. Oke, terima Ya. kasih Mas Andreas. Ini ada yang mau disampaikan lagi Mas Andreas sebelum kita ke pertanyaan berikutnya? Nggak ada sih, lanjut dulu aja. Oke, ini dari Mas Randy, VPA baru ya. Di spreadsheet rewards VPA Fund 8 kemarin ada kolom agreement rate. Apakah ini maksudnya seberapa sama atau setujunya hasil QA kita dengan VPA lainnya? Dan kemudian gimana sih dampaknya terhadap kinerja kita sebagai VPA?
Kemudian terakhir, gimana good practices untuk membedakan assessment yang good dengan yang excellent? Silakan, Mas Andreas. Sebentar, itu di mana tadi? Di VP Fund 8 kemarin ada kolom agreement rate. Di mana itu ya? Sebentar, saya cek dulu. Apakah ada kolom agreement rate-nya? Kita coba cek yang punya saya aja. Mungkin Bro Randy juga bisa kasih tahu ya supaya lebih cepat. Iya, Bro Randy, di mana agreement rate-nya itu? Oh, ini nih di bagian impact tuh, Mas Andreas. Yes, Ini. yang itu, betul. Terus agreement Oh, rate. bukan agreement, alignment rating ya maksudnya ya? Bentar, dicari linknya dulu tuh. Benar yang itu Bro Randy yang di F, kolom F itu, impact, garis miring, alignment rating. Alignment atau agreement, Mas Randy? Coba bisa Ya. tolong di... Ini kan impact rating aja, ini visibility rating, ini auditability rating. Ini sebenarnya ini nilai dari assessment ya. Ini nggak ada hubungannya sama VPA-nya. VPA itu nilainya yang di sini nih. Bukan. Sepertinya lagi dicarikan sama Bro Ya, Randy. oke. Nanti Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya aja. Oke, sambil dicari ya. Iya. Kemudian, nah ini masih dari Mas Randy tadi. Terakhir, gimana good practices untuk membedakan assessment yang good dengan yang excellent, Mas Andreas? Ada kisi-kisinya nggak? Sebenarnya dari panduannya udah dijelasin dengan detail cara ngebedain yang good, excellent. Ini bisa dibaca nih, definitions of quality assessment. Ini di panduannya VPA ada. Kalian baca nih, sebagai VPA, nih ada nih panduannya, definisinya yang dibilang excellent itu apa sih? Nah, kalian baca. Jadi di sini udah panjang banget. Kita mungkin bakal makan waktu banyak kalau mau diskusi ini karena banyak banget pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kalian ada panduannya di sini. Saya bisa share juga nih. Panduan good atau excellence assessment for VPA. Oke, di chat udah saya share. Ini dokumennya, ada tabelnya. Kalian bisa ikutin aja sih. Silakan dibaca aja. Kalau ada pertanyaan, ntar bisa tanya saya lagi di Telegram. Tapi udah ada panduannya, jadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau bingung, antara VPA pun boleh bertanya. Kayak, kalau kayak gini gimana ya, kalau kayak gitu gimana. Tapi baik lagi, masing-masing VPA itu bertanggung jawab terhadap penilaiannya mereka masing-masing. Oke, lanjut dulu. Mbak Dewi, silakan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Dari Mas Arman. Kalau ada batasan reward per proposal, berarti kita bisa cek final reward-nya di mana, Mas Andreas? Maksudnya gimana nih? Dari Mas Arman nih, kalau ada batasan reward per proposal, berarti mungkin sebetulnya yang ditanyakan bukan reward per proposal mungkin ya. Mas Arman mungkin boleh dijelaskan lagi nih gimana maksud pertanyaannya. Bisa open mic aja kalau mau. Iya. Kalau mau open mic aja. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Halo semuanya. Ini maksud saya kan tadi ada diberitahu bahwa kalau di proposal itu ada batasan reward untuk 1 excellent dan 2 good ya, kalau nggak salah ya. 2 excellence, 3 good. Oh, 2 excellent, 3 good. Berarti kan kalau ada lebih dari itu, bisa aja ada PA yang tidak dapat. Betul. Nah, untuk dapat PA ini dapat berapa, itu berarti apakah ada seat tersendiri atau bagaimana? Kalau misalkan saya bikin 10 assessment. Dari 10 assessment tuh saya dapat misalkan semuanya good. Anggap aja 10 ke 10-nya semuanya saya dapat good ya. Saya nggak tahu saya dapat berapa karena nggak ada detail Google Sheet yang menjelaskan saya dapat duit di good yang ini, saya nggak dapat duit di good yang ini. Yang saya bisa tahu adalah ntar di akhir fund saya langsung terima aja rewardnya lump sum. Misalkan saya dapat 350 US dollar, tapi saya nggak bisa tahu saya
dari good yang mana yang saya dapat duitnya itu. Mungkin Bro Dani atau Bro Syarbil bisa bantu jelasin? Udah aku share linknya, coba dibuka di chat. Tentang reward scheme proposal assessor bukan ya? Bukan. Jadi misalkan Oh bukan. kalau lu bikin 10 assessment, dari 10 assessment semuanya good, pasti dapat reward dong. Atau di level ya, di level. Nah, bisa tahu dari assessment yang pertama ini saya dapat duit atau enggak, kan nggak ada yang tahu, Bro Dani. Kita cuma tahu di akhir fund dapat duit aja lamsam kan, dapat duit dikirimin IOG. Betul, betul. Tapi nggak ada Oh detailnya kan? iya, Tidak pernah ada tapi invoice atau udah apa. pernah ada di slide bawah. Ini perhitungannya. Cuma memang ketika nanti, misalnya kita tadi contohnya adalah memberikan 10 assessment, terus habis itu nanti di ujung-ujung nanti kita dapatnya adalah, let's say lah kita dapatkan sejumlah uang senilai $500, ya kan? Nah, $500 itu pembagiannya bagaimana, dari assessment yang pertama dapat berapa, yang kedua dapat berapa, ketiga dapat berapa, itu tidak pernah sampai saat ini belum pernah didetailkan. Jadi kita terima seperti tadi Bro Andreas bilang tadi langsung lump sum. Memang itu salah satu ya kalau bisa dibilang kekurangannya ya. Gitu. Tapi ya, yang ditunjukkan sama Bro Andreas di sini adalah perhitungan untuk ya level tadi ketika misalnya ada lebih dari yang dibudgetkan, maka perhitungannya adalah modelnya seperti ini. Oke, bisa ngeliat gambar yang ini aja nih. Ini kan sebenarnya untuk satu proposal nih, misalkan satu proposal budgetnya $160 ya. Kalau dulu kalau nggak salah excellent dapat 53, good 17. Kalau sekarang kalau nggak salah ini udah naik nih budgetnya juga. Jadi dari 160 ini dibagi untuk 2 excellent yang warna ungu sama 3 good. Nah, misalkan ada sebenarnya hanya 5 PA yang dapat. Cuma misalkan kayak ada 10 nih, sekarang average-nya kan 10. Ya berarti yang excellent udah pasti dapat. Tapi kalau excellent-nya lebih dari 2 itu juga akan kena revel juga kalau nggak salah. Kalau good udah pasti kena revel sih ini kalau udah lebih dari over budget kayak gitu. Hitungan revelnya gimana saya nggak pernah ngedetailin lagi. Mungkin Bro Dani sama Bro Syarbil yang tahu. Kalau saya biasanya berusaha sebaik mungkin, terus terima reward-nya di akhir aja. Jadi nggak pusing-pusing ngitungin satu-satu. Tapi ya kalau kalian mau ngitungin silahkan juga sih. Kayak Bro Dani mungkin punya pencatatannya dia sendiri. Silakan Bro Dani kalau mau share tips. Oke. Ntar ini mic-ku agak jauh sih. Tapi kedengeran nggak? Kedengeran ya. Kedengeran ya. Oke, jadi sebenarnya antara excellent ataupun good, walaupun good-nya itu juga melebihi budget, itu tetap bakalan dihitung. Excellent juga tetap bakalan kena revel juga, tapi cara revelnya itu jadi excellent itu nanti ada sistem tiketing kayak gini. Jadi yang excellent bakalan dapat 12 tiket, dan yang good cuma dapat 4 tiket. Nah, dari semua ini nanti mereka bakalan di-raffle untuk 36 tiket yang ada di atas itu, yang warna hijau. Nah, jadi semuanya bakalan dibagiin sesuai proporsi assessment masing-masing. Jadi tentu saja yang punya excellent itu kemungkinan dapatnya lebih banyak. Yang good dapatnya ya cuman 4 itu ya kemungkinannya. Jadi coba bisa lanjut slide selanjutnya. Oh, jadi ini ya $160 dibagi 36 tiket. Jadi per tiketnya dapat 4,44. Nah, ya. Setelah itu baru di-raffle semuanya. Jadi semuanya bakalan tetap dapat bagian, tapi ya sesuai proporsi masing-masing ya. Jadi yang di kiri itu yang excellent itu dapat 8 tiket ya. 8 tiket. Ini dapat 8 tiket si yang pertama. Ya. Oke, jadi si yang pertama di excellent ya dia punya 12 tiket. Terus dari 12 tiketnya dia dapat berapa nih yang nggak dapat? 8 dapat, 4 nggak dapat. Jadi 8 dikali tadi $160 dibagi 36, 4,44 ya. Oke, jadi ngerti kayak gini. Oke, saya sendiri juga nggak pernah ngeliatin kayak gini. Saya cuma terima aja lamsamnya. Tapi kalau thank you Bro Dani udah bantu ngejelasin pakai sistem tiket. Ternyata tiketnya tuh kalau excellent dapat 12, kalau good dapat 4 tiket. Jadi 4 tiket ntar di lottery. Dan tadi yang seperti dijelaskan budgetnya kan 160 fund sebelumnya. Itu dibagi 36, terus ya ini per tiketnya kalau dapat dikali $4,44. Sekarang kalau nggak salah budgetnya berapa ya per proposal, saya lupa Bro Dani. 540 Bro. $540. Jadi
harusnya ininya lebih gede nih per tiketnya. Buat teman-teman yang tertarik bisa cek slide-nya dari Bro Dani untuk dicek. Kalau jujur aja kalau saya sendiri, saya nggak pernah musingin kayak gini, intinya berusaha sebaik mungkin, ntar biasanya tinggal terima duitnya di belakang aja. Oke, thank you. Silakan Mbak Dewi ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kita agak turun ke bawah ya, Mas Andreas, Mas Andi, dan Mas Dani. Ini ada dari Stefani Ongko. Mau nanya, apakah VPA ini bisa dipecat? Misalnya kalau nggak aktif, atau hasil keputusannya selalu bertolak belakang dengan VPA lainnya secara terus-menerus. Terus apakah juga bisa di SP dari pusat atau dilaporkan sama VPA yang lain? Silahkan Mas Andreas. Oke. Sebentar, saya baca dulu. Oke, kalau VPA, kalau dia nggak aktif, nggak bisa dipecat sih. Kalau nggak aktif itu berarti kan dia dipilih, tapi dia nggak ngasih ya. Ya berarti dia nggak dapat reward aja, tapi dia nggak dipecat. Jadi kalau nggak aktif nggak dipecat. Kemudian pertanyaannya, kalau keputusannya bertolak belakang, ya itu wajar. Dia nggak dipecat juga, cuman dia rewardnya kan tadi yang seperti bilang, kalau bertolak belakang itu dapat minus reputasinya, kemudian rewardnya dia secara total, misalkan dia dapat 2.000 US dollar dikali 0,75 kalau yang reputasinya jelek. Jadi rewardnya lebih kecil. Kalau yang VPA dengan reputasi bagus, excellence gitu, dia 1,25 pengalinya. Jadi misalkan kalau saya excellence, saya 2.000 US dollar saya dikali 1,25. Kalau saya biasa-biasa aja ya pengalinya 1,0 kayak gitu. Kemudian apakah bisa di SP dari pusat? Bisa. Biasanya yang langsung di ban atau di blacklist adalah VPA yang bot atau VPA yang punya akun VPA lain atau VPA yang dirasa kinerjanya itu atau dia bad actor sih. Itu biasanya di ban dan nggak akan pernah bisa jadi VPA lagi selamanya. Oke, nah ini masih menyangkut pertanyaan dari Mbak Stefani Ongko tadi ya, Mas Andreas. Kalau memang reputasi dari VPA ini jelek, kemudian apakah kemudian selain di ban, apakah bisa turun jadi PA lagi dan dia harus berjuang dari awal lagi, Mas Andreas? Nah, kalau VPA kan kamu pasti ada namanya ya. Kalau sudah sekali di ban, di blacklist, nggak pernah akan bisa jadi VPA lagi. Meskipun tetap bisa jadi PA. Kalau jadi PA kan kalian hanya bikin account idea scale. Kalian anonymous. Ya kalian bikin aja account idea scale lain, kemudian jadi PA lagi, kerja jadi PA aja. Terus bisa. Cuman kalau mau jadi VPA, itu kan ada namanya. Andreas Sosilo. Dan itu kan harus proof of life juga. Oke, jadi udah nggak bisa ya udah jadi PA aja, pakai nama lain ya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Iya, dan itu tentunya reward-nya juga udah beda lagi ya. Ya, reward-nya reward PA. Nah, tetap aja bisa dapat reward. Tapi nggak bisa kerja jadi VPA lagi kalau udah sekali di ban atau di blacklist. Tapi kalau kinerjanya jelek, maksudnya kayak reputasinya jelek, itu nggak kena pecat sih, dia kan tetap jadi VPA lagi. Jadi reputasi itu per fun aja. Jadi kalau misalkan di sini saya banyak yang bertentangan, ya berarti ya saya kan dapat reward saya lebih rendah aja, kayak gitu. Oke, sebelum menginjak ke pertanyaan lain, mau minta tolong nih sama Mas Andi. Mas Andi boleh ya nanti dipilihin 5 orang pemenangnya yang mendapatkan ada koin ya, Mas Andi. Siap, 5 orang. Oke, berikutnya nih Mas Andreas ada pertanyaan. VPA bisa nggak sih saling cek penilaian dari VPA lainnya sewaktu review assessment, Mas Andreas? Disarankan tidak, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau kayak gitu kan artinya kalian mempengaruhi penilaian VPA lain. Jadi untuk menghindari bergerombol kemudian jatuhin suatu proposal atau jatuhin suatu assessment kayak gitu. Jadi sebenarnya antar VPA boleh diskusi, tapi nggak boleh nunjukin Google Sheet-nya mereka ini satu sama lain. Kita cuma boleh diskusi kayak ini ada asesor nomor 1003 nih untuk apa nih? Untuk proposal Duo Alpha. Coba deh lo cek menurut lo ini bot atau enggak. Kayak gitu tuh boleh. Tapi kalau kayak ini punya gue nih
kita compare yuk. Nah, itu nggak boleh. Oke, jadi boleh diskusi tapi nggak boleh compare hasil Ya. penilaiannya ya, hanya menginformasikan aja gitu ya. Atau Nah, boleh diskusi juga kayak, gua nggak ngerti nih, kayak saya kurang ngerti proposalnya mengenai developer atau development. Tapi saya pingin tetap review. Biasanya sih saya nggak nge-review yang saya nggak ngerti ya, tapi ada juga orang yang tetap nge-review, dia biasanya nanya teman yang developer. Menurut lo sebagai developer, ini asesmennya dia gimana? Atau ini proposalnya tolong jelasin ke saya kayak gimana, itu boleh. Oke, semoga menjawab pertanyaan ya tadi Mas Gorga sepertinya ya. Nah ini kemudian Mas Peter ternyata melengkapi tadi yang ditanyakan terkait agreement rate. Ini ada screenshot yang dikirimkan, mungkin bisa diklik dulu Mas Andreas supaya bisa Di dijelaskan mana? lagi. Di Mas Randy Bunaidi ya, ada screenshot ya. yang dikirimkan. Iya, Oke, terkait kita lihat agreement dulu. rate tadi. Jadi tentang agreement rate itu ada screenshotnya, tapi Oh ya, ini yang rewardnya ya. lagi. Oke, jadi ini yang tadi saya udah dijelasin. Ntar akan ada agreement rate-nya. Ya, jadi agreement rate ini adalah yang tadi berdasarkan mayoritas kayak gimana. Si Eligio Morales ini, dia dapat reward sekitar segini, dia ngasih review 1.300. Agreement rate-nya dia tinggi, 99,3, artinya adalah dari 1.397 review yang dilakukan, 99%-nya itu masuk mayoritas. Nah, ini efeknya apa? Kalau agreement rate-nya 90 ke atas, mulai dari 90 sampai 100%, itu pengalinya 1,25. Jadi dia dapat reward 3.000 ini dikali 1,25. Jadi dapat reward yang lebih gede. Normal atau yang VPA biasa itu harus di atas 80%. Saya waktu itu kalau nggak salah 89%, nanggung dikit lagi, tetap aja dikasih 1,0. Jadi kayak misalkan saya dapat 500 US dollar, ya udah saya pengalinya tetap 1,0. Kalau di bawah 70%, atau kalau nggak salah, di bawah 70, di bawah 80, di bawah 80 mayoritasnya itu kalian dapat 0,75 kalau nggak salah. Jadi batasannya 90% ke atas itu pengali rewardnya 1,25, 80% ke atas itu pengalinya 1,0, di bawah 80% 0,75. Semoga menjawab Bro Randy Bunaidi. Oke, baik. Mas Andi, ada yang mau ditambahkan untuk keterangan yang diberikan oleh Mas Andreas barusan? Oke, berarti oke ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ivan Pangestu. Ada grupnya nggak sih khusus diskusi VPA Indonesia? Silakan Mas Andreas. Sebenarnya kan kalau kalian lihat ada Telegram kita ya, sebentar, Telegram saya kebayang. Ini Telegram PA VPA. Nah, kalau kalian ya bisa diskusi di sini aja, ini privat kan. Ini ya kalau VPA mau diskusi boleh di sini. Kalau enggak kita juga ada diskusi lagi. Kalau nggak salah di Discord kita itu ada channelnya juga. Cuman nggak pernah dipakai. Kalau mau mulai, karena VPA-nya waktu itu cuma saya doang. Sekarang kita bisa pakai aja kalau mau. Itu privat juga, mesti yang jadi VPA baru dimasukin. Kalau nggak salah ini yang CCA, VCA mojok di sini ini, tapi isinya cuman orang-orang yang punya tagging roles. Kayaknya perlu dibikinin deh, Bro Dani, nanti. Yang PA sama VPA, ini dibikinin roles-nya terpisah aja. Terus kita bikinin channel terpisah, channelnya CA sendiri, PA sendiri, channelnya VPA sendiri. Ntar kita bikinin aja. Jadi yang VPA tetap bisa leluasa untuk ngobrolin asesmen, jadi nggak takut dipergunjingkan oleh para PA, dan PA tetap bisa diskusi untuk PA-nya, seperti itu. Oke, Oke. baik. Semoga menjawab pertanyaan ya. Mungkin Mas Andi ada yang ingin ditambahkan, atau Mas Dani, Mas Charbel, atau mungkin Mas Randy ini yang barusan jadi VPA, ada yang mau disampaikan ke Mas Andreas atau Iya. teman-teman yang lain? Kalau ada yang mau tanya silakan juga. Yang VPA baru, Bro Charbel, bisa buka mic aja.
Kalau dari saya ini ya Mbak Dewi dan Bro Andreas, tentang VPA mungkin saya nggak akan ada tambahan lagi, tapi kemarin ketika kita melihat ya, termasuk tadi di slide show-nya yang di slide keberapa tadi, Bro Andreas kalau boleh dilihatkan lagi, Ya, saya coba buka dulu. reward ya. Nah ini kita tadi udah ngomongin CR rewards kan. Jadi kalau kita lihat tadi di slide yang keberapa itu yang sebelum Q&A yang pertama, kalau nggak salah slide keempat atau kelima, itu tentang rewardnya. Kemarin kita tahu bahwa setiap assessment itu nanti akan dibikin dalam 3 macam kelas. Artinya ada yang good, ada yang excellent, ada yang filter out. Ya. Ngomong tentang yang atas lagi bro, yang tadi slide keempat atau slide kelima kalau nggak salah. Nah itu tuh yang mana tadi ya? Atas lagi bro. Atas lagi. Yang tadi ada 3 itu loh yang good dapat berapa, excellent dapat berapa. Oke. Ini buat PA ya. Untuk PA ya. Jadi kalau VPA saya nggak ada komentar, tapi kalau untuk yang PA ini saya cuma mengingatkan saja. Karena kemarin ketika kita bawakan tentang materi menjadi proposal asesor, itu memang nanti akan dibagi menjadi 3 ya, bahwa nanti akan ada yang dapat good itu adalah seharusnya 60 ya, $60. Kalau excellent 180, kalau filter out nggak dapat. Cuma karena kita lihat ya, kalau kita lihat di slide yang ke-7, kalau boleh next slide bro, yang tadi, yang setelah ini bro, setelah ini. Slide yang ke-7. Ini ya. Ya, slide ke-7 ini yang tadi sebenarnya yang mau dijelaskan adalah bahwa di sini di fund 8 itu kita lihat bahwa satu proposal itu masih ada yang dapat sedikit sekali assessment-nya ya. Jadi ada yang masih dapat 4 itu, kalau bisa dilihat warnanya ada yang masih merah muda itu ya. Tapi kalau kita lihat di fund 9 sekarang itu semua bahkan ada kategori baru, ada 10 plus. Artinya kalau kita lihat tadi adalah agregatnya adalah itu ya, dilihat yang sebelah kanan yang kotak kecil di bawah itu total number of assessment dan itu 22.000 dari sekitar 1.175 assessment ya. Dan itu artinya adalah setiap proposal itu bisa mendapatkan, kalau di rata-rata kasar maka kita bisa dapatkan sekitar 20 plus assessment ya. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Bro Andreas bahwa ada proposal itu sebenarnya sudah dikasih budgetnya, dan budgetnya itu adalah 9 good ya, senilai 9 good. Artinya kenapa saya mau ingatkan ini, nanti supaya nggak apa ya, istilahnya nggak kecewa ya. Karena memang tadi juga dijelaskan tentang sistem raffling itu, bahwa ketika nanti lebih dari targetnya, artinya kan tadi $540 itu adalah 9 good ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 9 assessment masuk ke dalam proposal itu, maka teman-teman PA yang kemarin itu bekerja, maka akan ada sistem raffling itu, nanti ada kemungkinan bahwa di bawah dari 60, kalau misalnya dapat good ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masukkan 20 proposal, ya kan, terus harusnya 20 good semua, terus harapannya 20 kali 60, kemungkinan di fund kali ini itu bisa less than that, kurang dari situ ya, mungkin sampai ke setengahnya. Kalau kita lihat tadi rata-rata per proposal itu dapat sampai 20 assessment. Jadi harapan saya sih bakal ada di sekitar 40% dari yang seharusnya. Jadi itu heads up dulu, supaya nggak ini ya, supaya nggak kaget nanti, karena memang ini lonjakan yang luar biasa. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, pasti kita lihat ya, di sebelah kiri kotak baling bawah itu proposal with at least 5 assessment itu masih ada ya, yang terus with at least 6 assessment semakin sedikit ya kan. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan itu proposal with at least 10 assessment itu 92%. Ya, artinya wah rame banget ya, mungkin karena akibatnya yang dikasih waktu 2 minggu itu ya kan. Terus ya itulah ya yang menyebabkan ini menjadi sangat ramai. Jadi kemungkinan juga akan ada perubahan aturan mungkin ya Bro Andreas ya untuk fund 10 nanti. Ya, tapi tenang aja teman-teman, nggak usah takut. Ini meskipun kalian lihat asesmennya ada 22.000 di fund kali ini, itu banyak yang udah kemarin difilter. Kalau saya boleh tunjukin sebentar. Saya juga udah share juga kalau sebentar. Saya udah ini gimana? Oke. Sebentar ya. Saya share email lagi. Ini ngilangin annotation-nya, di clear dulu deh.
Kalau nggak salah, saya udah share juga di chat Telegram, itu ada banyak yang difilter sama IOG. Kita coba lihat aja bentar ya, karena waktu terbatas. Kemarin saya share di mana di sini? Nah nih, kalau kalian lihat, ada sekitar dari 20.000 itu yang dibuang udah sekitar berapa nih? 2.800 lah. Jadi tenang aja, udah dibuang 2.800, ntar pas VPA banyak lagi yang dibuang, jadi targetnya kurang lebih sekitar mungkin bisa mangkas 30%, saya nggak tahu juga. Terus VPA akan nemu banyak bot juga, tenang aja, baik yang dipangkas, jadi chance kalian bisa dapat hadiah lebih tinggi. Yap. Gitu aja. Oke, ya mungkin itu aja ya, artinya ketika kemarin dibilang seperti itu, terus nanti jangan sampai setelah menerima reward-nya, lu kok beda nilainya? Ya itulah cara perhitungannya ya. Jadi jangan kaget ya. Oke, mungkin itu aja yang saya tambahkan, Mbak Dewi dan Bro Andreas. Thank you. Ya, karena waktunya Oke, thank you, terbatas, Mas Andi. Iya. kita balikin ke Mbak Dewi untuk closing juga, silakan. Siap. Terima kasih Mas Andreas udah membimbing teman-teman semua dan juga Dewi dikasih banyak sekali pengetahuan baru di kesempatan hari ini ya. Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. 2 minggu lagi kita akan ada lagi di sesi Ask Me Anything. Jadi buat teman-teman PA yang pengen jadi VPA atau mungkin teman-teman yang baru di Cardano, boleh gabung sekalian ya, nanti akan banyak sekali teman-teman yang udah jago kasih tips, trik, masukan, pengalaman, cerita-cerita semua. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, mau mengadu, silahkan langsung aja dilayani. Nanti ada Mas Andi, ada Mas Dani, ada Mas Syarbel, ada Mas Randy juga, ada Mas Andreas juga. Dan sekaligus juga Dewi Gunarto pamit untuk kesempatan hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Dan nanti siapa yang memenangkan Rp200.000 dalam bentuk EDA Coin nanti akan disampaikan oleh Mas Andi ya, Mas Andi. PR-nya Mas Andi tiap 2 minggu Oke. itu nyari pemenangnya. Mbak Dewi juga tadi udah saya kirimkan ke Mbak Dewi ya. Untuk Oh siap. udah Oke. saya kirimkan lagi ya. Oke, Sambil boleh menunggu, dikirim lagi. saya infokan dulu. Jadi 2 minggu dari sekarang, itu ada workshop terakhir di Fund 9 ini dari Eastern Catalyst School Indonesia. Itu gimana caranya kita menjadi voter. Gimana sih caranya registrasi di Catalyst Voting App, kemudian gimana caranya kita bisa ngasih voting, thumbs up atau thumbs down, untuk nge-support teman-teman kita juga yang proposer di sini, atau kalian pingin aja nge-voting. Itu ada reward-nya juga, tapi saya nggak sarankan untuk mengejar reward-nya, karena reward-nya itu kalau nggak salah totalnya sekitar 2 juta sekian ada, 2 juta ada, tapi dibagi ke berjuta-juta voter atau berapa ratus ribu voter. Jadi reward-nya kecil sih, anggap aja reward-nya tuh hanya sekitar 1-2 ada lah. Kalau ada kalian nggak banyak per voter ya, 1-2 ada per voter kata Bro Syarbel. Registrasinya murah, cuma 0,17 biaya transaksi aja, kalian hanya registrasi sekali voting, itu bisa dipakai untuk semua fund. Install Catalyst Voting App, kemudian mulai fund depan itu ada yang namanya D-Reps, representatif. Kalau kalian capek, males untuk nge-voting, tapi kalian mau tetap ngebantu teman-teman kalian bisa delegasin suara kalian, suara voting power ada kalian di wallet, ke D-Reps, ke representatifnya. Kebetulan representatif dari Indonesianya itu ada saya, sama satu lagi itu dari kawan Wapul, ada Bro Andrew Ponto. Ntar kalian bisa delegasiin ke kita yang milihin buat kalian tetap dapat 100% reward-nya, kita dibayar oleh input-output global sebagai representatif. Jadi targetnya sebagai D-Reps adalah meningkatkan partisipasi dari para pemegang ada holder. Jadi misalkan kalau kalian capek nih, nggak sempat baca proposal, nggak sempat ngevote, delegasiin aja ke kita suaranya, kita sebagai representatif akan votingin buat kalian. Kita minimal harus sebagai D-Reps harus minimal nge-voting 60 proposal yang berbeda. Kalian dapat 100% reward-nya yang kalian harus dapat, kita dibayar oleh IOG. Itu aja. Oke, itu aja dari Baik. kita. Siap. Terima kasih Mas Andreas. Dan ini langsung Dewi bacakan ya yang berhak mendapatkan Rp200.000 dalam bentuk EDA Coin. Ini ada yang pertama Mas Fitter A.
Kemudian ada Mas Gorga Siagian, ada Mas Ivan Kwananda, kemudian juga Mas Lutfi Novaldani, dan Mas Randy Bunaidi. Nanti untuk mekanismenya seperti apa, nah ini langsung kontak Mas Andi aja ya. Mas Andi lagi kayaknya dapat bagian. Oke, nanti langsung kontak ke Mas Andi, langsung sampaikan juga data-datanya ke Mas Andi. Sekaligus juga Dewi Gunarto mewakili teman-teman Cardano Indonesia pamit untuk sesi kali ini. Selamat sore, sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Terima juga kasih. Bro Andi, terima kasih Mas Syarbel, Mas Dani yang udah datang, untuk kawan-kawan proposer, terima kasih banyak kawan-kawan PA, tetap semangat. Yang untuk PA bisa istirahat dulu, yang VPA semangat bekerja, untuk proposer jangan lupa untuk ikut Idea Fest atau Idea Fest Reels yang di Eastern Town Hall, biar kalian makin dapat banyak voting, kita bantu juga. Tetap semangat, untuk yang mau jadi voter, jangan lupa registrasi, itu kalau nggak salah sampai tanggal 4 Agustus. Ntar kita ada workshopnya juga, jadi tetap sama-sama bantu kita bangun Indonesia. Yes. Oke. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Bisa di stop recordingnya Bro Andi.